satu dosa yang jarang diungkap dalam kajian, penting untuk mendapatkan perhatian dari kita semua, ialah kajian kita pada malam ini ialah penyakit hati dan terapinya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syams ayat 7 sampai 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nafsi wa ma sawwaha. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa, betapa Allah menciptakannya, menyempurnakan ciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, lalu Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kecenderungannya untuk berbuat dosa dan kecenderungannya untuk berbuat takwa. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugilah orang yang mengotorinya. Ayat-ayat yang mulia ini mendidik kita untuk memperhatikan jiwa kita, terutama pada zaman kebanyakan orang lebih memperhatikan fisik. Kebanyakan orang lebih memperhatikan fisik daripada jiwa, lebih memperhatikan kesehatan fisik daripada kesehatan jiwa, lebih memperhatikan kesucian fisik, kebersihan fisik daripada kebersihan jiwa, lebih memperhatikan keindahan fisik daripada keindahan jiwa. Coba kita renungkan, banyaknya jenis sabun. Coba kita renungkan, banyaknya jenis sabun. Lain sabun mandi, lain juga sabun muka. Betul atau benar? Lain juga yang di kepala. Yang di kepala itu untuk rambut, sampo. Banyaknya jenisnya, banyaknya mereknya. Odol, itu untuk kebersihan fisik. Itu untuk kebersihan fisik. Coba kita renungkan, dibandingkan dengan perhatian kita pada jiwa kita, perhatian kita untuk menyucikan jiwa kita. Ayat-ayat yang mulia ini mendidik kita untuk lebih memperhatikan jiwa kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan sabda sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru, tidak menilai, ila suwarikum, bentuk dan rupamu. Allah tidak menilai fisikmu. Allah tidak menilai fisikmu, tampan atau tidak tampan, cantik atau tidak cantik, gemuk, kurus, tinggi, pendek, tidak dinilai oleh Allah. Tidak dinilai oleh Allah. Wa amwalikum, Allah juga tidak menilai hartamu, kaya, miskin,
Allah tidak menilai hartamu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah menilai hatimu. Allah menilai hatimu dan amalmu. Hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim. Allah menilai hatimu dan amalmu. Ingin dinilai oleh Allah. Sementara kebanyakan orang lebih memperhatikan penilaian sesama manusia. Sesama manusia menilai bagaimana pakaiannya, bagaimana motornya, motor apa nak pakai, menilai kendaraannya, mobil apa nak pakai, bagaimana rumahnya. Itu yang dinilai oleh sesama manusia. Dan kita secara umum lebih memperhatikan penilaian sesama manusia dibandingkan penilaian Allah. Yang dinilai oleh Allah adalah hatimu dan amalmu. Itulah yang dinilai oleh Allah. Sejauh mana hatimu suci, sejauh mana hatimu kuat, sejauh mana hatimu indah, itu yang dinilai oleh Allah. Dan amalmu, ayyukum ahsanu amala, dalam surat Al-Mulk ayat 2. Allah menilai siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya. Penyakit hati. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Di hati mereka ada penyakit. Di hati mereka ada penyakit. Siapa mereka itu? Orang munafik. Di hati orang-orang munafik ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Lalu Allah menambahkan penyakit mereka. Ditambah penyakit mereka. Kenapa ditambah penyakit mereka? Karena mereka tidak berusaha untuk sembuh. Mereka tidak berusaha untuk mensucikan jiwa mereka. Lalu Allah tambahkan, walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksaan yang pedih, bima kanu yakdzibun, akibat dusta. Akibat dusta yang mereka lakukan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu penyakit hati ialah dusta. Salah satu penyakit hati yang ancamannya adalah azab yang pedih ialah dusta. Beberapa jenis penyakit hati. Ini kajian yang panjang. Setiap penyakit memerlukan pembahasan yang panjang. Ini adalah penjelasan secara singkat terhadap 13 penyakit hati. Syirik. Yang pertama adalah syirik. Akbarul kabair. Dosa yang paling besar adalah syirik. Yang kedua, ujub. Ujub itu menilai diri lebih mulia dari orang lain. Mohon maaf, ada ibu-ibu yang belum dapat lembar. Ujub, menilai diri lebih mulia dari orang lain. Itu ujub, walaupun tidak diungkapkan, walaupun dalam hati, saya lebih soleh dari dia, saya lebih soleh dari dia, itu ujub. Itu ujub, walaupun dalam hati. Itu penyakit. Yang ketiga, takabbur. Takabbur itu menolak kebenaran,
dijelaskan dalam hadis yang sahih, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Ketakburan, takabbur ialah menolak kebenaran, dinasehati, tidak mau menerima nasihat. Takabbur. Diajak ke masjid, menolak, takabbur. Wa ghamtun nas, memandang rendah orang lain. Memandang rendah orang lain. Agatoiko, itu takabbur. Agatoiko. Anak baru kemarin. Takabbur termasuk memuji-muji diri sendiri. Memuji-muji diri sendiri, itu takabbur. Hasad. Hasad berarti kebencian kepada orang yang mendapatkan nikmat lebih banyak dari dia. Kenapa dia lebih kaya? Kenapa dia lebih kaya dari saya? Kenapa dia lebih pintar dari saya? Itu hasad. Ada kebencian. Kebencian kepada orang yang mendapatkan nikmat yang lebih banyak dari dia. Itu juga penyakit hati. Riya. Melakukan ibadah karena ingin dipuji oleh orang lain. Mau dibilang soleh, mau dibilang khusyuk, mau dibilang dermawan, itu riya. Mau dipuji oleh orang lain. Dusta. Dusta. Mengungkapkan yang bukan yang sebenarnya. Mengungkapkan yang bukan yang sebenarnya. Itu dusta. Bakhil. Kikir. Alladzina yabkhalun wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Orang yang bakhil, yang tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah. Dalam surah Al-Ma'un, wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un, itu bakhil. Bakhil untuk hal-hal yang kecil-kecil. Mau dipinjam piringnya, tidak mau. Mau dipinjam cangkulnya, tidak boleh. Itu wa yamna'unal ma'un. Biar yang kecil-kecil, diminta uangnya sedikit saja, tidak mau. Padahal dia punya. Itu bakhil. Itu yang dimaksudkan wa yamna'unal ma'un. Itu penyakit juga, penyakit hati juga. Yang kedelapan, malas beribadah. Makutu mas sempajang. Susah dikasih bangun. Susah dikasih bangun. Selalu kesiangan. Itu malas. Malas. Malas beribadah. Terutama ibadah sholat. Termasuk mengaji. Malas mengaji. Malas baca Quran. Malas baca Quran. Malas berzikir. Itu penyakit hati. 9, cinta berlebihan kepada dunia. Tululino mina carita. Tululino mina carita. Kalau ketemu selalu bicara dunia. Hanya dunia saja yang dibicarakan. Pagi bicara dunia, siang bicara dunia, malam bicara dunia. Cinta kepada dunia berlebihan. Pokoknya tentang bisnis, tentang kekayaan, jabatan, dan seterusnya. Salah satu yang lucu bicara dunia, kekayaannya orang yang dibanggakan, kekayaannya orang lain dibanggakan. Wah hebat itu, dia punya 10M, hebat itu, tanahnya itu luas sekali. Orang lain kekayaannya orang dibanggakan. Kekayaannya orang dibanggakan. Itu
Lucu karena selalu diulang-ulang. Yang muto. Selalu itu yang dicerita. Itu salah satu indikasi cinta dunia berlebihan. Yang ke-10, cinta dosa. Cinta dosa. Hobinya dosa. Satu dosa yang jarang diungkap dalam kajian, penting untuk mendapatkan perhatian dari kita semua, ialah menonton video porno. Bisa diperiksa handphone tak? Bisa diperiksa YouTube apa yang pernah kita buka. Ini satu dosa yang sebenarnya banyak yang melakukannya dan cinta. Ada memang yang kecanduan dengan dosa, khususnya dosa ini. Itu penyakit hati. Itu penyakit hati. Cinta dosa. Khususnya yang berkaitan dengan zina, pacaran, perselingkuhan. Itu penting untuk menjadi bahan tafakkur dan bahan nasihat-menasehati di antara kita. 11. Benci kepada orang soleh. Benci kepada orang soleh. Tidak suka melihat orang soleh. Tidak suka melihat orang soleh. Terutama karena mengikuti pendapat penilaian orang yang tidak senang pada Islam, yang mengidentikan orang yang panjang jenggotnya itu radikal. Padahal itu tidak benar. Itu tidak benar. Orang yang memakai celana cingkrang, jazakumullahu khair, itu ekstrim. Padahal itu tidak benar. Ini salah satu penyebab mengapa banyak dari kalangan umat yang tidak senang dengan orang yang soleh atau berusaha menjadi soleh. Yang ke-12, benci kepada nasihat. Tidak suka nasihat, tidak suka kajian-kajian keislaman, tidak suka mendengar pengajian, mendengar ceramah. Itu penyakit hati. Yang terakhir adalah lalai terhadap Allah. Lalai terhadap Allah. Lupa Allah. Lupa diri. Akhirnya lupa diri. Nasullaha fanasiyakum. Allah, mereka lupa kepada Allah. Lalu Allah melupakan mereka. Artinya Allah murka kepada mereka. Lalai. Ini orang yang
tertutup hati mereka. Coba kita renungkan, ikhwah dan akhwat sekalian, khususnya adik-adik dan anak-anakku generasi muda Islam. Banyak saudara-saudara kita yang memang tidak sholat. Masih banyak saudara kita yang tidak sholat. Sebagian mereka yang tidak sholat itu sholat hanya pada hari Jumat. Tidak sholat 5 waktu. Memang tidak sholat 5 waktu. Di antara mereka ada yang sholat pada hari Jumat. Ada juga yang hari Jumat pun tidak sholat. Jumat pun tidak sholat. Itu orang yang berpaling dari Allah. Itu yang disebut dengan al-i'rad an dinillah. Orang yang berpaling dari agama Allah tabaraka wa ta'ala. Na'udzubillah. Ini lalai terhadap Allah. Ini yang disebutkan dalam surah, disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannam, sungguh kami telah persiapkan untuk neraka Jahannam katsiran minal jinni wal ins, jumlah yang banyak dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi mereka tidak berfikir dengannya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka melihat tapi tidak memikirkan apa yang mereka lihat. Walahum azanun la yasma'una biha, mereka punya telinga, mereka punya pendengaran tapi tidak memikirkan apa yang didengarkan. Perhatikan ujung ayat ini. Ulaika kal an'am, mereka itu laksana binatang. Mereka itu seperti binatang. Balhum adall, bahkan lebih sesat dari binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Mereka itulah orang-orang yang lalai dalam hidup ini. Wal'iyadzubillah. Bahaya penyakit hati. Pertama, bermula dari dosa kecil, lalu berakhir dengan hati menjadi keras dan akhirnya mati. Bermula dari dosa kecil, akhirnya hati bisa keras dan mati. Na'udzubillah. Itu bahayanya penyakit hati. 2. Penyakit hati seringkali tidak terasa. Penyakit hati seringkali tidak terasa karena dihiasi oleh setan. Tidak terasa karena dihiasi oleh setan. Tidak terasa karena memang mati rasa. Mati rasa. Tidak disadari. Penyakit hati tidak disadari sebagai penyakit hati. Kenapa? Karena fisik sehat. Karena fisik sehat, sehingga penyakit hati tidak terasa. Dan yang diperhatikan hanya fisik. Memang tidak ada perhatian kepada hati. Akhirnya tidak bisa merasakan adanya penyakit di dalam hati. 3. Sebagian penyakit hati tidak selalu melahirkan penyakit hati lainnya. Bisa jadi ada ahli ibadah, ahli sedekah, ahli nasihat, bahkan sangat berakhlak mulia, tapi ujub. Bagus sekali ibadahnya. Bahkan dia seringkali berdakwah, ceramah, tapi ujub, riya, hasad,
hasan. Karena itu, ini bahaya, ini penting. Ini penting untuk kita sadari, penting untuk kita periksa dalam diri kita. Dan inilah yang paling ditakuti oleh para ulama. Inilah yang paling ditakuti oleh para orang soleh. Karena penyakit hati itu tidak melemahkan jiwa secara umum. Ada yang sangat rajin sekali beribadah, akan tetapi di sisi lain ada penyakit dalam hati dalam bentuk riya, ujub, atau penyakit hati lainnya. Mohon maaf, Isya jam berapa? 35. Mohon maaf, saya ingin memberikan waktu yang cukup untuk kita berdialog. Saya baca secara singkat, terapi penyakit hati. Ada, kalau tidak salah, 13 juga terapi penyakit hati. Mendengarkan nasihat, belajar Islam setiap hari. Masjid adalah pusat pengobatan terhadap hati, berobat dengan Al-Quran, mengamalkan tafakkur efektif, renungan, al-i'tiraf, pengakuan terhadap dosa, mengakui bahwa kita ini banyak dosa. 7. Taubat yang benar dan baik. 8. Tazkiyatun nafas dengan amal hati, mensucikan hati dengan selalu mengamalkan amal hati. 9. Amal ibadah rahasia. Salat tahajud tidak ada yang lihat. Berzikir yang lama tidak ada yang lihat. Itu rahasia. Dan jangan cerita kepada orang lain. Bersedekah rahasia, biar istri tidak tahu. Sedekah rahasia, sedekah sembunyi-sembunyi. Itu obat terhadap penyakit dalam hati. Bersahabat dengan orang soleh, zikir yang bersambung-sambung, terus-menerus berzikir, paksa diri untuk kebaikan, bersyukur atas nikmat hidayah. Mohon maaf, saya hanya bacakan untuk mempersingkat waktu. Doa pilihan untuk terapi hati. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku takwanya, karuniakanlah takwa ke dalam jiwaku. Wa zakkiha, dan sucikanlah jiwaku. Anta khairu man zakkaha, hanya engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, hanya engkaulah pemimpinnya dan hanya engkaulah penolongnya. Penutup, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sungguh pasti akan disempurnakan pahalamu, balasanmu nanti pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Maka barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh ia telah menang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu.
kesenangan yang menipu. Surah Ali Imran ayat 185. Terakhir hadis mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza akhta'a khati'atan, kalau melakukan satu dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, ditorehkan di hatinya satu noda hitam. Fa idza huwa naz'a wastaghfara wa taba sukila qalbu, kalau dia berhenti melakukan dosa dan beristighfar serta taubat, disucikan hatinya. Wa in ada, kalau dia kembali melakukan dosa, zida fiha, ditambahkan noda hitamnya di hatinya, hatta ta'luwa qalbah, sampai noda hitam itu menutupi hatinya. Wa huwa ar-ran, dan itulah ar-ran, itulah karat, alladzi dzakarallah, yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-sekali tidak, sungguh telah berkarat hati mereka akibat dosa-dosa yang mereka telah lakukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dan dinilai hasan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.